Aku nggak pernah melihat yang seperti ini. Tapi dengan bahasa qallama, dari qalilan ma. Sehingga dengan qallama ra'aitu misla hadza qat. Turidu ma ra'aitu hadza qat. Aku nggak pernah melihat yang misla hadza qat sama sekali. Berarti ada berapa tafsiran? Yang pertama, faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali dari mereka yang mau beriman. Berarti yang beriman ada, tapi sedikit. Yang kedua, qalilan ma yu'minun, bahwa mereka tidak beriman kecuali sedikit. Sebagian kecil mereka percaya. Sebagian besarnya mereka kufur. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Ternyata yang mereka beriman dari sebagian kitab itu sebagian kecil yang mereka percaya. Yang ketiga, bahwa mereka sangat sulit untuk beriman. Kecil sekali kemungkinan mereka akan beriman. Apa kata Syekh Sa'di yang beliau rajihkan? Qala faqalilan al-mu'min minhum. Kata beliau, maka sedikit orang beriman dari mereka. Sedikit orang beriman dari mereka. Berarti ada yang beriman tapi sedikit. Au qalilan imanuhum, atau kemungkinan kedua kata beliau, sedikit imannya mereka. Imannya mereka itu sedikit. Hanya pada perkara-perkara tertentu saja mereka percaya. Wa kufruhum huwal katsir, sedangkan kekafirannya lebih banyak. Yang diingkari, yang mereka enggak percaya lebih banyak. Ini yang kedua. Tidak disebut oleh beliau yang ketiga, bahwa orang Arab kadang mengatakan sedikit bermakna tidak ada. Yaitu kalimat qallama ra'aitu misla hadza qat. Sungguh sedikit sekali aku melihat yang seperti ini. Artinya hampir enggak pernah aku melihat yang seperti ini. Ala kulli hal, semuanya mencocoki mereka. Memang tidak ada yang beriman, hampir nggak ada yang beriman, kecuali sedikit. Yang sedikit itu pun sebagian mereka beriman pada sebagiannya yang kecil, sebagian lainnya mereka kufur. Ini keadaan mereka Bani Israel. Qala walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang pada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada bersama mereka, padahal mereka dulunya mengharap-harapkan kemenangan atas orang-orang kafir dengan datangnya Nabi tersebut. Falamma ja'ahum, tetapi ketika datang pada mereka ma'arafu, apa yang mereka sudah ketahui, ternyata kafaru bih, ternyata mereka kafir kepadanya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Ini dalil yang sangat qat'i bahwa Yahudi setelah datangnya Rasulullah SAW, mereka bukan hanya kafir dan dilaknat. Fala'natullah 'alal kafirin, laknat Allah atas orang-orang kafir. Maka ucapan bejat, ucapan rusak, ucapan batil dari aqlaniyun, dari kaum liberalis ataupun yang sejenisnya, yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani ada yang beriman di antara mereka, atau bahkan Gus Dur menyatakan mereka tidak kafir, maka ini adalah ucapan-ucapan yang jelas batilnya, jelas kufurnya. Dan pernah ditanyakan kepada para ulama, apa hukumnya mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak kafir? Dijawab oleh mereka, siapa yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir, maka dia kafir. Karena menentang Allah dan Rasulnya. Karena menentang perkara yang sudah jelas secara aksioma. Siapa yang menentang daruriyat, perkara-perkara yang daruri dalam syariat Allah, maka dia kufur. Seperti yang menentang salat, seperti yang menentang puasa Ramadan. Maka ini perkara yang daruri, perkara yang sudah sangat jelas. Demikian pula Yahudi dan Nasrani, kafirnya mereka telah jelas setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang jeleknya mereka Bani Israel, bahwa mereka ketika datang pada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka tadinya sudah menanti-nanti, sudah menunggu-nunggu, tetapi ketika benar-benar datang mereka menentang. Ketika benar-benar datang apa yang sudah mereka ketahui, ternyata mereka kafir, mengingkarinya. Maka sungguh sangat wajar kalau mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala'natullah 'alal kafirin. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, ay walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi 'ala yadi afdhalil khalqi. Yaitu ketika datang kitab Al-Qur'an dari sisi Allah melalui tangan sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu khatamul anbiya, penutup para nabi, al-mustamil ala tasdiqi ma ma'ahum, yang Al-Quran ini mengandung pembenaran apa-apa yang ada pada mereka, membenarkan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, membenarkan tentang akhirat, membenarkan tentang yaumul hisab, membenarkan tentang semua berita-berita yang ada dalam Taurat dan Injil yang dibawa oleh Musa wa Isa wan nabiyun. Membenarkan semuanya. Perlu diperhatikan sebagai catatan penting bahwa apa yang berbeda antara Rasul dengan Rasul hanya syariat. Kadang-kadang ada yang dihalalkan di masa fulan, diharamkan di masa Nabi yang lain. Dihalalkan di masa Nabi tertentu, diharamkan pada Nabi yang lain. Itu saja. Tetapi masalah tauhid tidak berbeda. Dan yang kedua, masalah berita tidak berbeda. Mengapa demikian? Karena kalau berita berbeda, maka berarti yang satu dengan yang lain saling bertentangan dan berarti ada kedustaan salah satunya. Dan itu tidak mungkin. Kalau sama-sama dari Allah, tidak mungkin ada perbedaan berita. Maka berita tentang yaumul qiyamah, berita tentang jannah, berita tentang nar, berita tentang yaumul hisab, berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang berita-berita gaib, semuanya sama persis. Termasuk berita tentang kisah-kisah para anbiya atau kisah-kisah yang sangat menakjubkan dalam kitab-kitab tersebut. Kalau dikisahkan dalam Taurat, Injil, dan Quran, gak akan berbeda. Tidak akan berbeda. Ini mana? Musaddiqan lima ma'ahum. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Kalau kisah Fir'aun dalam Taurat atau dalam Injil dan kisah Fir'aun dalam Quran berbeda, maka ada kemungkinan yang ini atau yang itu yang dusta. Maka kalau Tauratnya masih benar-benar Taurat dari Allah, demikian pula Injil yang benar-benar dari Allah dan Al-Quran yang dari Allah, maka tidak akan berbeda abadan. Maka disebutkan di sini dengan kalimat musaddiqan lima ma'ahum. Dan ingatlah ketika datang pada mereka kitab Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini mustamilun ala tasdiq ma ma'ahum. Ini yang membenarkan berita-berita yang ada bersama mereka dalam Taurat. Wa qad alimu bih, dan mereka tahu. Wa tayaqqanuhu, dan mereka yakin. Hatta innahum kanu idza waqa bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyah hurub. Oleh karena itu, ketika terjadi antara mereka dengan musyrikin jahiliyah peperangan, istansaru bihadzal nabi. Mereka mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang nabi. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat, seperti dibawakan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanadnya sampai kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Yahudi di masa Rasulullah SAW atau di masa sebelum datangnya Rasulullah SAW, di masa sebelum datangnya Nabi, mereka sering bertikai atau berperang bahkan dengan musyrikin seperti Aus dan Khazraj. Dan pernah pula mereka bertikai dengan orang-orang Arab yang mereka musyrikin. Maka Yahudi akan berkata kepada mereka dengan ancaman-ancaman. Di antara ancamannya, qala innahu sayub'ats
nabiyyun fi akhir zaman naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Di antara tantangan mereka atau ancaman mereka bahwa sebentar lagi akan diutus seorang nabi, akan diutus seorang rasul di akhir zaman, dan kami akan berperang bersama rasul kami